Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita bersama-sama meneduhkan hati untuk mendengar sabdanya. Mari berdoa. Hanya kepadamu satu-satunya Tuhan kami bersandar. Hanya kepadamu satu-satunya telinga kami perdengarkan. Supaya firman-Mu yang masuk ke dalam hati kami. Dan bahkan menolong kami untuk terus terjaga di dalam kebenaran, di dalam hidup yang kekal yang telah Engkau berikan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Sebab kami rindu untuk disapa, disentuh, dan bahkan hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Oke, happy Sunday Lifters, silakan duduk. Apa kabarnya semua? Wah, masih belum sarapan nih, kurang ini. Apa kabar semuanya? Oke, luar biasa. Baik, rekan-rekan Lifters, pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita ingin belajar bersama the depth of my heart. Apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Dan kita ingin belajar bagaimana supaya hati kita terus terarah pada Tuhan. Hanya satu-satunya mengarahkan hati pada Tuhan. Karena itu kita ingin bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan tema kita pada hari ini, ada dua bagian. Yang pertama dari Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 29. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 29. Lalu selanjutnya nanti kita siapkan juga Efesus 3 ayat 8 sampai 9. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Mungkinkah dia itu Mesias? Kita lanjutkan dengan Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan lifters terkasih, saya mau bertanya, pernahkah di dalam hidup ini kita pernah merasa hampa? Pernah merasa kosong? Kalau zaman dulu ada lagunya, hampa terasa, hidupku tanpa dirimu. Hampa, kosong. Mungkin enggak hanya bicara soal kehilangan, bukan hanya bicara soal kesepian. Tapi kadang kita juga merasa kosong, merasa hampa ketika di tengah keramaian yang dimana orang bersuka cita, orang berketawa ketiwi, tetapi kita merasa murung. Kita merasa nggak baik-baik aja di tengah keramaian. Ada teman-teman, ada keluarga yang baik. Tetapi seperti ada yang mengganjal di dalam diri. Sehingga kita tidak merasa semangat dan bahkan tidak merasa bahagia. Mungkin kita pernah merasakan atau bahkan kita sedang merasakannya. Dan bahkan perasaan ini juga kadang kita rasakan sesuatu ketika mood kita lagi nggak beres. Ada sesuatu yang kayaknya mengganjal, ada sesuatu yang dimana kita rasa ada sih yang gak beres dalam diri gue. Ada sih yang gak beres dalam diri saya. Tapi gak tahu apa. Ada sesuatu yang kosong dan bahkan kita tidak ketahui. Rekan-rekan lifters, harus disadari bahwa perasaan ini sesungguhnya muncul. Karena kita tidak tahu apa yang sesungguhnya berada di dalam hati kita. Kita kosong, kita hampa karena kayaknya kita enggak mampu menjangkau apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Konon ada peribahasa yang mengatakan, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalam hatinya manusia, siapa yang tahu? Jangankan ngomongin hati orang lain, jangankan ngomongin hati gebetan, hati pasangan kita. Hati kita sendiri aja kadang tidak kita tahu ya. Perasaan kosong tadi, perasaan hampa tadi. Jadi harus kita sadari bahwa perasaan itu, perasaan mungkin juga, perasaan hampa juga kadang muncul ketika kita jenuh dengan rutinitas, jenuh dengan keseharian, jenuh dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai tantangan yang ada. Dan harus kita sadari bahwa sesungguhnya perasaan itu muncul karena ada yang gak beres di hati kita. Ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Toh, hati itu adalah pusat kehidupan, betul? Dan artinya ketika mood kita gak beres, tindakan kita gak beres, sesungguhnya itu pun berasal dari hati kita. Maka sesungguhnya yang lagi sakit adalah hati. Sayangnya, banyak orang yang gak menyadari hal ini. Banyak sesama kita yang enggak menyadari bahwa ketika kita merasakan hampa, ketika kita merasakan kosong, sesungguhnya yang harus disembuhkan adalah hati. Akhirnya justru ketika ada kosong, ya udah nyari apa? Nyari keramaian, nyari kebahagiaan ala-ala dunia. Mencari sesuatu yang kata dunia ini merupakan obat paling ampuh. Ngelihat di TikTok, FYP, wah iya datang ke sini, datang ke sana untuk melihat kegemerlapan malam. Tapi setelah itu, setelah melakukan segala sesuatu yang kata dunia mendatangkan kebahagiaan, yang ada balik lagi. Enggak sembuh, enggak sampai akarnya karena sesungguhnya kekosongan itu terjadi karena ada hati yang enggak beres. Teman-teman lifters, rekan-rekan semua, hari ini kita juga diperkenalkan dengan satu tokoh yang juga sesungguhnya kalau kita bisa katakan, tokoh ini juga sedang mengalami kegundahan,
sedang mengalami kehampaan, sedang mengalami kekosongan, dan mungkin dia juga sedang mengalami kejenuhan oleh karena persoalan hidup, oleh karena segala sesuatu yang dia juga nggak mengerti gimana harus melakukannya, dan dia adalah seorang perempuan Samaria. Hari ini kita melihat bagaimana perempuan Samaria bercakap dengan Yesus. Perempuan Samaria ini siapa sih? Nggak ada namanya, betul? Di teks Alkitab nggak ada namanya perempuan Samaria ini. Tapi yang kita tahu, perempuan Samaria ini punya berapa suami lifters terkasih? Ada 5, ada yang mau nyusul? Wah, janganlah ya. Gitu ya. Punya 5 suami, dan bahkan yang bersama dengan dia saat ini adalah bukan suaminya. Rekan-rekan, dengan posisi seperti ini, dengan status seperti ini perempuan Samaria jadi bahan pergunjingan, betul? Jadi bahan gosip. Bukan hanya zaman sekarang ya, netizen pada ngejulitin. Zaman dulu juga ini jadi bahan pergunjingan. Bukan hanya gayung lope pink, tapi juga ini mungkin timba air di tengah siang bolong. Itu yang membuat perempuan Samaria ini di tengah kehancuran, di tengah hatinya yang gak baik-baik saja, di tengah kehampaan, dia lebih memilih untuk mengambil air di sumur pada siang hari, di tengah siang bolong. Ketika orang-orang lebih memilih mengambil sumur di pagi hari, air sumur di pagi hari. Dia ingin menyepi, dia ingin memisahkan diri, dia gak mau mendengar pergunjingan, dia gak mau ngedengar para netizen yang ngejulitin dia. Dan sesungguhnya dia juga sudah lelah melakukan hal ini. Dia juga sudah capek, tapi dia tidak berdaya. Dia tahu ada sesuatu yang kosong, dia mau bertobat pun orang enggak memandangnya. Dia mau bertobat pun orang tetap memandangnya kecil. Dan teman-teman, di tengah situasi seperti ini, apa yang terjadi? Di tengah situasi seperti ini, ketika dia mengambil air di sumur, yang terjadi adalah ada Yesus yang datang. Ada Yesus yang menyapa. Ada Yesus yang menyampaikan dan bahkan meminta tolong kepada dia, tolong ambilkan aku air. Ada Yesus yang justru ngajak ngobrol. Di tengah kekosongan yang ada Yesus yang datang. Dan inilah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Lifters, daripada mencari segala sesuatu yang ada di dunia, ketika kita mengalami kosong, ketika kita mengalami kehilangan bahagia, ketika hati kita lagi remuk, lagi hancur. Kebenaran yang pertama dari firman Tuhan hari ini, ada Yesus justru yang datang. Ada Yesus yang justru menyapa. Ada Yesus yang justru ngajak dan bahkan menganggap perempuan ini berharga. Sampai minta tolong pada perempuan ini. Dan rekan-rekan, ini gaya dari kehidupan bersama dengan Kristus. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang menyapa kita. Dan bahkan mungkin rekan-rekan, ketika Tuhan hadir menyapa kita, ketika Tuhan datang kepada kita, ia juga mengatakan, dia menawarkan kepada perempuan ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dia tawarkan air itu. Dia tawarkan jawaban itu pada kita. Dan mungkin hari ini Tuhan Yesus hadir bukan dalam rupa dia menawarkan air di sumur. Tapi dia hadir lewat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Bukan kebetulan
rekan-rekan lifters hari ini ada di tempat ini atau yang mengikuti dari YouTube. Karena sesungguhnya di situ Tuhan hadir. Tuhan mau menyapa. Mungkin rekan-rekan juga yang baru menonton khotbah, rekaman ulang khotbah ini hari kapan dan enggak sengaja masuk ke YouTube GKI Anugerah dan mendengar ini. Disinilah tempat ketika Tuhan menawarkan air. Sapaan Tuhan banyak hadir. Saya juga pernah mendapatkan story dari rekan-rekan di jemaat. Ada yang tiba-tiba Tuhan menyapa lewat Instagram lah, lewat FYP, di TikTok, lewat apapun. Sesungguhnya Tuhan hadir. Maka seperti yang dilakukan oleh perempuan ini ketika kemudian Tuhan menawarkan air kehidupan ini. Apa yang kemudian dilakukan? Di ayat 15 kita bisa lihat bersama-sama, Tuhan berikanlah aku air itu. Tuhan Yesus mau mengisi relung hati kita yang kosong. Tuhan Yesus yang menyapa, mau mengisi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang kita siap untuk diisi oleh Tuhan? Teman-teman, rekan-rekan terkasih, saudara-saudara terkasih. Di tengah pergumulan Tuhan bukannya enggak ada. Di tengah keremukan hati Tuhan bukannya menjauh dari kita. Di tengah kedalaman hati yang penuh dengan misteri, bukannya Tuhan enggak ada di dalam hati itu, Tuhan ada. Tuhan datang menyapa kita. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, apakah kita mau membuka? Apakah kita mau membuka hati kita untuk Tuhan? Apakah kita mau diisi oleh air yang siap untuk Tuhan tuang? Persoalannya bukan soal Tuhan gak ada, tapi persoalannya apakah kita mau membuka hati. Dan dalam perikop ini kita akan melihat bagaimana caranya. Kemudian Tuhan mengajak perempuan Samaria ini untuk membuka hati. Apa yang kemudian perempuan Samaria ini percaya dan akhirnya membuka hati pada Yesus? Yesus kemudian menyatakan kepada perempuan Samaria ini. Ketika perempuan Samaria diminta, coba panggillah suamimu. Lalu perempuan Samaria bilang, saya gak punya suami. Tapi kemudian Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Yesus justru ngasih tahu. Ketika Yesus menyapa dan mau menolong supaya perempuan Samaria ini membuka hati, Yesus kasih tahu. Sesungguhnya aku udah tahu kok kehidupanmu. Sesungguhnya aku udah mengenal kok seluruh kehidupanmu. Sesungguhnya Yesus tahu apa yang menjadi kondisimu, apa yang menjadi yang sesuatu yang engkau sembunyikan, apa yang menjadi kerinduanmu, Yesus tahu. Enggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka ketika diri kita mau membuka hati bagi Tuhan, untuk diisi, untuk diubah hati kita, kedalaman hati kita di hadapan Tuhan. Ya udah, jangan gengsi, jangan malu di hadapan Tuhan untuk terbuka. Jangan ada yang disembunyikan, membuka segala pergumulan, membuka segala rahasia kita di hadapan Tuhan. Toh Tuhan juga udah tahu. Rekan-rekan lifters, kadang ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau Tuhan udah tahu ngapain kita buka lagi? Toh Tuhan juga tahu. Rekan-rekan, saya sering mengibaratkan, saya sering merefleksikan hal ini seperti kita kalau datang ke dokter. Ada di sini yang dokter, rekan-rekan lifters? Oh. Ya, enggak ada yang angkat tangan, mungkin angkat tangannya dalam hati ya. Ya, apapun. Tapi pengalaman saya rekan-rekan kalau ke dokter, biasanya apa yang dilakukan? Dokter itu sebenarnya udah tahu, udah menduga. Wah ini saya sakitnya di sini. Tapi kemudian dia apa yang dia tanyakan? Apa keluhannya?
Keluhannya ini batuk. Sakit enggak sampai perutnya di sini? Karena gengsi bilang enggak. Oh biasa kalau batuk itu sakit, bener enggak? Akhirnya iya sakit. Kalau kita nggak ngomong, dokter bisa jadi malpraktik, bener ya. Kalau nggak ngomong, bisa jadi dokter salah duga. Dokter sebenarnya udah tahu kok ini obatnya mau apa. Tapi dia butuh konfirmasi dari kita supaya apakah kita memang mau diobati. Rekan-rekan lifters, ketika fakta yang pertama ini, bagaimana kita membuka hati kepada Tuhan. Bicara soal jangan ada yang disembunyikan di hadapan Allah. Tuhan udah tahu kok isi hati kita. Tapi ketika kita membuka hati di hadapan Tuhan, itu dengan kata lain, Tuhan, ini yang ingin sembuh. Kita menyatakan, kita mengkonfirmasi pada Tuhan, di sinilah aku ingin dipulihkan. Dan rekan-rekan, ini menjadi hal yang vital. Jangan pikirkan membuka hati pada Tuhan gitu ya, seperti dalam pujian, bukalah hati pada Tuhan lalu tiba-tiba ada roh yang masuk perut gitu ya. Bukan. Tapi sesungguhnya membuka hati pada Tuhan adalah ketika kita juga membuka segala pergumulan, segala keluh kesah kita pada Tuhan. Menyerahkan seluruhnya, mempercayakan semuanya pada Tuhan. Kita menyampaikan pada Tuhan, Tuhan saya lagi, ini nih aduh saya lagi patah hati, gebetan saya lagi ternyata digebet sama orang lain, sahabat saya lagi. Tuhan saya hatinya hancur. Itu dengan kata lain kita mau, Tuhan tolong pulihkan yang ini. Kita mau disembuhkan dari patah hati, kita mau disembuhkan dari kehancuran hati. Enggak usah malu, enggak usah gengsi. Karena Tuhan juga udah tahu. Terbuka sama Tuhan. Dan rekan-rekan lifters kadang ini yang menjadi kendala. Sekarang banyak orang yang ngomong, aduh ini belum beres sama dirinya. Masih ada luka batin. Wah sering ya kita dengar ada luka batin. Apalagi sekarang apa-apa trauma ya. Sekarang apa-apa aduh trauma nih butuh healing. Wah. Trauma luka yang gak akan pernah sembuh kalau luka itu gak pernah kita buka. Kalau ditutupin luka itu yang ada malah makin borok, makin bernanah, makin sakit. Dan ketika Tuhan menyatakan bukalah hatimu, sampaikanlah lukamu, sampaikanlah traumamu. Bereskan dirimu. Bapak Ibu, rekan-rekan, lifters terkasih. Kami kalau dalam proses kependetaan, ada yang namanya bina kader. Jadi setelah lulus sekolah tinggi teologi, kami harus masuk bina kader. Dan di bina kader yang pertama, kurikulumnya tentang apa Bapak Ibu, rekan-rekan lifters? Tentang luka batin. Karena apa? Itu yang harus dipulihkan terlebih dahulu. Kita harus beres sama diri sendiri. Kita jujur sama diri sendiri. Kita jujur di hadapan Tuhan. Supaya kemudian kita juga tahu mana yang harus ditolong. Ini penting. Percuma kita bicara soal membuka hati pada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Oh Tuhan bukalah hati. Tapi sesungguhnya kita belum jujur sama Tuhan, percuma. Membuka hati sama Tuhan, bicara soal jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Rekan-rekan lifters, ini hal pertama. Ini fakta pertama, apa yang disebut dengan membuka hati. Yang berikutnya, rekan-rekan, ketika kemudian kita sudah membuka hati, kita sudah jujur di hadapan Tuhan, dan itu juga yang ditolong oleh Tuhan terhadap perempuan Samaria. Perempuan Samaria akhirnya mengatakan, ya tepat Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga membimbing perempuan Samaria dalam sebuah percakapan tentang menyembah Tuhan.
hingga tibalah di Yohanes 4 ayat 21 ini. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Rekan-rekan, konteks pada masa itu bicara soal menyembah di gunung, menyembah di Yerusalem, ini bicara soal peribadahan yang dilakukan di bait Allah. Apa yang dilakukan peribadahan di bait Allah? Mereka mengorbankan kurban bakaran, ya, ritus-ritus beribadah. Wah, orang Yahudi itu banyak tradisinya, banyak tradisi peribadahannya, banyak sikap-sikap ibadahnya. Tapi Yesus menyampaikan, selain ketika kamu membuka hati, terbuka pada Tuhan, ada saatnya percayalah bahwa kamu bukan lagi menyembah Tuhan dalam rupa di gunung dan di Yerusalem. Artinya bukan dalam rupa ketika datang ke bait Allah, ketika ada dalam rupa berdoa dalam hal sikap-sikap tradisional. Bukan yang gak penting, tapi gak cukup. Hanya hal itu saja. Maka ini fakta yang kedua. Ketika kita mau membuka hati kita pada Tuhan, maka harusnya kita enggak hanya puas lewat ibadah kita. Enggak puas hanya lewat ketika kita ikut ibadah, ketika kita rajin baca Alkitab, itu enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Sebab rekan-rekan lifters ini ibarat sebuah benih yang ditaburkan di atas tanah. Benih itu ditaburkan, tapi kalau benih itu tidak berakar, kira-kira apa yang terjadi rekan-rekan? Benih itu mati, dan bahkan kalau hujan, kalau ada serangan bisa hilang. Dan rekan-rekan itu yang terjadi. Kita rajin ibadah, wah kelihatannya udah membuka hati pada Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Apalagi zaman sekarang, kalau ngomongin firman Tuhan, coba saya mau kita ngajak hitung bareng-bareng. Kita ada berapa grup WA, berapa sering di grup WA itu ada setiap pagi ada yang ngirimin renungan. Buka Instagram, berapa banyak kita follow di Instagram, kata-kata mutiara, renungan harian. Atau di TikTok juga berapa banyak kita follow akun-akun Kristen. Saya katakan sekarang ini kita tsunami dengan benih itu. Banyak kita terima. Tapi percuma kalau itu tidak berakar. Kalau itu tidak tumbuh. Tuhan mengingatkan orang yang membuka hati bukan sekadar rajin baca firman. Perlu baca firman ya, kalau nggak baca firman benih itu juga nggak akan ada. Tapi yang terpenting adalah ketika benih itu ada, itu pun bertumbuh. Itu pun berakar. Rekan-rekan lifters, beberapa waktu ini saya sedang gelisah. Karena jadi memang di jemaat kami baru menyelesaikan kelas katekisasi. Dan di akhir kelas katekisasi, kami mencoba anak-anak diminta untuk studi kasus dengan debat. Debatnya tentang apa? Tentang isu-isu yang mungkin ini adalah ya isu-isu dunia yang kontroversial. Misalnya soal boleh nggak sih hamil di luar nikah, boleh nggak aborsi. Lalu tentang perang Israel-Ukraina, boleh nggak kita mendukung sana dan sini. Wah, mereka keren-keren debatnya. Dan dalam salah satu isu yang membuat saya kemudian gelisah adalah ketika membahas soal isu hamil di luar nikah. Pihak yang kontra dengan gagah menyatakan, ya secara iman Kristen enggak boleh. Udah ada kok pernyataan enggak boleh berzina dan segala macam, keren. Tapi kemudian rekan-rekan apa yang terjadi? Kemudian si pihak yang pro, tapi kan ini keren. Ternyata ini jadi gaya hidup, saya juga baru tahu. Tapi kemudian dia bilang, ya iya sih, karena ini kan kita ngomongin di gereja, nilai gereja yang dipakai. Kalau nilainya dunia, ya lain soal. Loh, terus saya mulai gelisah, kok mikirnya gitu ya? Lalu kemudian akhirnya terkonfirmasi. Ketika mereka bikin evaluasi katekisasi, wah jawabannya keren-keren.
rekan-rekan. Canggih-canggih. Para penatua yang bercakapkan juga bilang, wah ini anak-anak kritis-kritis ya udah lebih hebat daripada kita-kita. Tapi kemudian ada satu pertanyaan yang akhirnya menggelisahkan. Pertanyaan ini, menurut teman-teman apa bedanya nilai Kristen dengan nilai-nilai dunia dan nilai-nilai agama lain? Beberapa menjawab, gak ada bedanya. Semua sama baiknya. Semua sama kerennya. Dan akhirnya apa? Ya udah kalau sama baiknya, kalau saat ini saya butuhnya nilai Kristen, ya pakailah nilai Kristen. Kalau saat ini butuhnya nilai dunia yang memikat, pakailah nilai dunia. Dan ternyata itu, dan akhirnya itu evaluasi itu menjawab kenapa mereka waktu debat bilang, ya ini kan gereja, pakai nilai gereja. Ya kalau nanti kita debat di sekolah pakai nilai dunia. Wah itu serem. Saya langsung berpikir, saya langsung menyampaikan kepada para penatua, saya gelisah akan hal ini. Tolong nanti dalam bercakap-cakap kita sampaikan bahwa harusnya nilai Kristen yang jadi satu-satunya. Tapi kita pun akhirnya menyadari bahwa nilai Kristen akhirnya dianggap ya seperti itu aja. Yang penting ditabur, kita makin kaya, semua baik tapi tidak berakar. Ini realitas. Karena itu gimana supaya berakar? Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada perempuan Samaria. Bagaimana supaya berakar? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka bukan bicara soal cukup dengan ibadah, tapi kita harus melanjutkan penyembahan itu dengan roh dan kebenaran. Bicara roh ini bicara soal apa? Hiduplah di dalam roh. Hiduplah dengan mewujudkan berapa ada buah roh? Ada 9 ya, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupilah itu, hidupilah di dalam kebenaran. Dan maka ketika kita memilih hidup benar, itulah menjadi cara untuk menginternalisasi nilai-nilai yang telah kita terima. Untuk membuat benih itu berakar sampai kedalaman hati kita. Dan bukankah memang ketika kita melakukannya dalam praktik, itu jauh lebih nancep ya rekan-rekan. Saya ingat waktu sekolah, diajarin teori macam-macam, teori fisika, teori biologi. Ini kalau atau teori kimia, ini kalau ditambahin zat ini nanti berubah jadi zat ini, warnanya berubah. Aduh, saya pusing rekan-rekan ngapalinnya. Tapi begitu saya masuk laboratorium dan mencoba sendiri, iya ya berubah, jadi ada sesuatu yang nancap. Itu ngomongin waktu sekolah ya, waktu di dalam keseharian juga. Kadang ketika dikasih instruksi apa-apa, iyalah udah bisa, tapi gampang lupa. Tapi begitu dilakukan, begitu dialami, nancap. Apalagi kalau yang ternyata kita pernah melakukan kesalahan itu, akhirnya apa? Nancap. Oh berarti kalau kayak gini salah. Itu realitas kita. Dan itu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan nancep, bukan ketika kita menghafal semuanya. Tapi firman Tuhan nancep ketika kita menghidupinya. Ketika kita menghidupinya, kita akhirnya punya pengalaman. Oh ternyata ini pengalaman untuk saya memilih hidup benar. Oh ternyata ini pengalaman saya untuk mewujudkan nilai-nilai buah roh. Ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Meskipun di masa kini, nilai-nilai ini bukan nilai-nilai yang populer. Ada nilai-nilai dunia yang lebih banyak menggoda. Tantangannya berat. Tapi justru dengan keberatan tantangan itu, ketika kita mencobanya, ketika kita melakukannya, semata-mata bukan hanya bikin kita enggak berdosa, menjauh dari dosa. Tapi itu pun akhirnya membiasakan kita dan akhirnya, oh ini ya, ternyata saya melakukan kebenaran ini worth it juga ya, karena saya punya pengalaman yang tidak pernah diduga sebelumnya. Oh ternyata ketika saya melakukan hal ini, ada sesuatu pengalaman yang begitu indah,
yang enggak pernah saya duga sebelumnya, dan itu yang dinyatakan oleh Paulus. Dalam bacaan tadi di Efesus 3 ayat 8 sampai 9, Paulus sesungguhnya ingin menceritakan kepada jemaat di Efesus apa yang terjadi di dalam hidupnya. Saat itu hidupnya kita kenal bagaimana Paulus itu awalnya malah mau membunuh orang-orang Kristen pengikut Kristus. Tapi ketika Tuhan hadir di dalam hatinya, Tuhan mengetuk Paulus lewat pertobatannya. Lalu kemudian Paulus diisi oleh firman Tuhan. Hatinya diubah, dipenuhi oleh Kristus. Maka Paulus bisa berkata, ketika aku akhirnya bisa memberitakan kabar baik ini, justru menolong orang-orang non-Yahudi untuk mengenal Kristus. Ini adalah sesuatu nilai yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang rahasia bagi Paulus. Tapi ini menjadi sebuah keindahan, menjadi sebuah pengalaman. Dan itu akhirnya membuat benih firman Tuhan itu semakin menancap di dalam hati. Maka rekan-rekan yang terkasih, rekan-rekan lifters, percayalah bahwa ketika kita mengisi relung hati kita dengan Kristus, memang mungkin hidup kita tidak berubah sesuai dengan maunya kita. Memang Tuhan mengisi hidup kita bukan untuk membuat semua keinginan kita tercapai dan tergapai, tapi semata-mata supaya kita bisa menjadi berkat di dalam situasi dan kondisi apapun. Dan disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Disitulah kepenuhan kita yang sejati. Maka rekan-rekan lifters, di pagi menjelang siang hari ini, di hari Minggu ini, mari kita bersama-sama merenungkan. Mari sama-sama kita memeriksa diri kita. Ketika hati kita mengalami hancur hati, ketika hati kita mengalami kekosongan, kepada siapa kita mencari untuk mengisi kekosongan itu? Kepada siapa kedalaman hati kita mau isi dengan sesuatu yang memulihkan? Ya, dunia banyak menawarkan. Tapi percayalah hanya di dalam Kristus. Dia mengisi dengan nilai yang kekal, kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan bicara soal semua keinginan kita tercapai. Tapi kita bisa bersyukur di dalam segala situasi. Kita bisa menjadi berkat di dalam keterbatasan sekalipun. Jika saudara, rekan-rekan mau diisi oleh yang kekal itu, mari bukalah hati. Sebab dia gak jauh, dia udah dekat, dia udah mengetuk hati kita. Isilah hati kita, ubahlah hati kita. Ketika kita terbuka pada Kristus. Menyampaikan jujur kepada Kristus, jangan gengsi, jangan malu. Dan ketika kita tidak hanya puas dengan ritual peribadahan, tapi lanjutkanlah ketika kita mengalami hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam Roh Kudus. Maka saat kita memenuhi relung hati kita, kedalaman hati kita dengan Kristus, kita pun akan menjadi semakin seperti Tuhan. Ubah hatiku menurut kasih-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata Tuhan. Biar mataku seperti mata
memancarkan kasih Tuhan di dalam segala situasi kehidupan. Kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti. Mari kita berdiri, kita nyatakan komitmen kita. Biar Tuhan mengisi hidup kita dan mengubah hati kita. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Saya berikan kesempatan untuk kita menyampaikan secara pribadi ke hadapan Tuhan. Sampaikanlah, Tuhan, ubah hatiku. Isi hatiku dengan cinta-Mu, isi relung hatiku dengan kasih. Sampaikan pada Tuhan, katakan dengan jujur apapun yang sedang kita rasakan. Bahkan ketika kita juga tidak mengerti dengan rasa yang sedang kita rasakan, sampaikanlah pada Tuhan. Dan biarlah kami tidak hanya berhenti mengisi hati kami hanya dengan peribadahan-peribadahan yang ada. Tapi kami mau menumbuhkan benih-benih yang telah ditabur itu di dalam kehidupan. Kami ingin punya pengalaman, petualangan bersama dengan Tuhan. Sehingga firman-Mu betul-betul tertanam di dalam relung hati kami. Sehingga kami tidak lagi merasa kosong. Bukan karena segala keinginan kami tercapai. Tetapi karena kami bisa menjadi berkat. Di dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan yang telah mengubah. Tuhan yang siap mengisi. Dan kini kami mau hidup kami diubah, hidup kami mau diisi oleh kasih-Mu. Biarlah hati kami sepenuhnya hanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan yang telah mengetuk hati kami, Tuhan yang menyapa hidup kami. Kami mau membuka hati ini bagi-Mu. Semua yang percaya kita katakan, amin. Boleh kita saling memberi salam. Tuhan ubah hatimu. Kita berikan penguatan satu sama lain. Tuhan yang mengubah dan mengisi hidupmu. Tuhan menyertai kita semua.